Halo, apa kabar pemirsa? Bertemu lagi bersama saya Anggun Oktarini dalam Warta Parlamentaria dan kami sudah menyiapkan beragam informasi seputar kinerja dan kegiatan anggota DPR RI dan inilah dia Warta Parlamentaria selengkapnya. Kementerian ATR BPN akan sampaikan rencana strategis kepada Komisi 2 DPR RI terkait penyelesaian konflik dan sengketa tanah. Ditemui di Gedung DPR RI Jakarta, Ketua Komisi 2 Ahmad Doli Kurnia Tanjung menyampaikan Kementerian Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional atau ATR BPN telah menetapkan rencana strategis untuk menyelesaikan konflik dan sengketa tanah terkait dengan hak guna usaha dan hak guna bangunan yang kerap terjadi. Menurutnya, Komisi 2 telah mengirimkan surat ke Kementerian ATR BPN untuk segera menyampaikan renstra tersebut ke Parlemen. Meski terkesan terlambat, namun Ahmad Doli menyambut baik langkah positif dari Kementerian ATR BPN. Kami agak kaget, agak heran ya, kenapa setelah sekian puluh tahun Republik ini berdiri, setelah sekian puluh tahun Kementerian ATR BPN ini ada, gitu ya. Kok rensranya baru sekarang ada gitu. Tapi oke lah, saya kira memang tidak ada kata terlambat. Yang penting renstra itu. Selanjutnya Ahmad Doli menambahkan rencana strategis tersebut akan dikaji ulang oleh Komisi 2 dengan pemerintah. Nanti kita akan review, kita akan lihat dan mudah-mudahan bisa dilaksanakan dengan baik, diimplementasi dengan baik renstra itu. Nah, dengan begitu itu ya kita berharap nanti ya bisa selesai semua masalah-masalah pertahanan ini. Komisi 2 berharap renstra ini nantinya akan menjadi solusi masalah pertanahan saat ini. Elisa dan Julian, TVR Parlemen melaporkan. Dalam rapat panja penyusunan rancangan undang-undang tentang pembentukan pengadilan tinggi, Badan Legislatif DPR RI akhirnya menghilangkan pengadaan sarana dan prasarana pengadaan tanah untuk pembangunan pengadilan tinggi yang dibebankan kepada pemerintah daerah dikembalikan ke Mahkamah Agung. Anggota Badan Legislatif Anwar Hafiz mengatakan tidak seharusnya pemerintah daerah dibebankan untuk pengadaan lahan dalam membangun sarana dan prasarana pembentukan di pengadilan tinggi. Hal itu dinilai berbenturan dengan aturan perundang-undangan yang berlaku. Kegiatan yang bersumber dari vertikal. Maka tadi kita bersepakat untuk menghilangkan itu. Ya, jadi tetap menjadi kewajiban dari Mahkamah Agung untuk menyiapkan itu. Tapi biasanya dalam prakteknya daerah, para kepala daerah, baik bupati, para gubernur itu menghibahkan tanah daerah. Kepada itu dibolehkan oleh undang-undang dengan cara hibah. Anwar menjelaskan jangan sampai dalam pembentukan pengadilan tinggi namun lahan tidak bisa disediakan oleh Mahkamah Agung. Oleh karena itu ini dinormalkan supaya undang-undang bisa menjawab apa yang menjadi kebutuhan masyarakat dalam mencari keadilan dan kepastian hukum. Bahwa pengadilan tinggi agama ini kan sektoral. Ini instansi vertikal berkaitan dengan tugas-tugas dekonsentrasi tentunya. Sementara kepala daerah dalam membelanjakan semua APBD itu dalam tugas otonomi daerah. Sehingga kalau ditetapkan sebagai itu sebuah kewajiban bagi daerah, maka ini akan bertabrakan antara di satu sisi ini tugas vertikal, instansi vertikal, sementara daerah diberi beban. Andri, TVR Parlemen melaporkan. Komisi 3 menilai premanisme dan pungli yang terjadi di Tanjung Priok sudah bukan kejahatan biasa, mulai dari pungli dan premanisme jalanan hingga ke tingkat teratas sudah tertata dan terorganisir. Bahkan ada keterlibatan dari pegawai pelabuhan itu sendiri. Anggota Komisi 3 Sari Yuliati mengatakan aksi kejahatan premanisme ini sudah seperti teroris, di mana mereka menebar ancaman di mana-mana. Sari mengapresiasi Kapolri yang langsung memerintahkan jajarannya untuk menumpas para preman dan pelaku pungli. Jadi premanisme itu kan seperti juga halnya teroris, mereka memberi teror kepada masyarakat untuk mendapatkan kepentingan-kepentingan pribadi. Dan persoalan ini kan sudah dari zaman dulu dan Pak Kapolri dalam hal ini juga bukan pertama kali. Pemberantasan premanisme ini sudah menjadi tugas kepolisian dalam memberikan rasa aman kepada masyarakat. Salah satunya membasmi segala tindakan yang meresahkan masyarakat. Sari berharap ini tidak saja hanya tugas kepolisian,
melainkan ada keterlibatan dari masyarakat juga. Polri sendiri bukan dalam hal ini secara lembaga itu sudah komitmen pemberantasan premanisme itu jauh sebelum Pak Presiden memberikan statementnya tentang hal itu. Jadi saya rasa apa yang dilakukan Pak Kapolri bukan semata-mata hanya karena ditugaskan oleh Presiden, tetapi memang beliau berkomitmen. Andri, TVR Parlemen, melaporkan. Jangan kemana-mana pemirsa, karena kami masih memiliki banyak informasi lain dalam Warta Parlamentaria. Di antaranya datang dari Komisi 3 DPR RI terkait usut tuntas dugaan pelanggaran impor emas setelah jeda berikut ini. Anggota Komisi 3 DPR RI mendorong dugaan praktik manipulasi tarif impor emas dapat terungkap dan di sini untuk mencegah potensi kerugian penerimaan negara. Ditemui saat menghadiri rapat kerja dengan Kapolri di Gedung DPR RI Senayan, Jakarta baru-baru ini, anggota Komisi 3 DPR RI Arteria Dahlan meminta Dirjen dan Kepala Kantor Pelayanan Utama Bea Cukai di Bandara Soekarno-Hatta untuk memberikan klarifikasi berdasarkan fakta terkait dugaan skandal impor emas dari Singapura senilai 47,1 triliun rupiah. Arteria mengungkapkan adanya dokumen bukti terkait dugaan praktik penggelapan importasi emas. Arteria pun mengusulkan dibentuknya panja pengawasan penegakan hukum terkait importasi emas bermasalah. Tidak kena, kan luar biasa. Dan mudah-mudahan tidak ada permufakatan jahat, tidak ada gratifikasi, tidak ada perilaku-perilaku koruptif yang melatar belakangi keadaan ini. Lebih lanjut, Arteria menjelaskan dugaan pelanggaran aturan tarif impor emas diperkuat informasi yang diperoleh dari pihak Bea dan Cukai Singapura yang menunjukkan impor emas dari Singapura tersebut dikenakan pajak. Orang Bea Cukai sana sudah mengatakan nih barang kena pajak. Harmonized System Code-nya ya, mengatakan ini adalah emas batangan, semi jadi, yang subject to tax gitu loh. Jadi memang kena pajak. Kok di kita yang akan kedapatan uangnya mengatakan itu nggak kena pajak, lucu banget gitu loh. Ya, kita boleh ya melakukan perilaku yang menyimpang. Ya. Helmi dan Bari, TVR Parlemen melaporkan. Pemerintah berencana mengenakan pajak pertambahan nilai atau PPN terhadap sejumlah kebutuhan masyarakat banyak termasuk sembako. Anggota Komisi 11 DPR RI menolak rencana penerapan PPN sembako tersebut. Ditemui usai rapat dengan Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Indonesia di Gedung DPR RI Senayan, Jakarta terkait dengan wacana penerapan PPN untuk sembako, anggota Komisi 11 DPR RI Fauzi Amro mendesak pemerintah segera mungkin membatalkan draft revisi Undang-Undang KUP tersebut terkait dengan pengenaan PPN bahan pokok. Menurutnya, dampak dari penerapan PPN ini bukan saja membebani masyarakat kelas menengah ke bawah, namun berpotensi dapat meningkatkan angka kemiskinan dan kontraproduktif dengan upaya pemulihan ekonomi nasional. Kita minta kepada Menteri Keuangan untuk pertama segera mencabut atau merevisi RUU KUP yang sudah masuk ke pimpinan DPR. Pertama adalah persoalan yang selagi dibicarakan adalah persoalan naiknya PPN sembako. Kenaikan PPN sembako, kenaikan PPN pendidikan, kenaikan PPN rumah sakit, ini akan berdampak kepada masyarakat secara umum. Lebih lanjut, Fauzi Amro meminta pemerintah untuk mencari formula lain selain wacana kenaikan PPN untuk sembako, pendidikan, dan rumah sakit. Ia berpendapat seharusnya pemerintah lebih fokus terhadap wacana untuk sunset policy dan pajak penghasilan terhadap e-commerce. Tidak mesti yang berhubungan dengan masyarakat secara luas harus dinaikkan PPN-nya, misalnya sembako, pendidikan, dan kesehatan, tapi bisa juga opsi-opsi lain. Bagaimana pemerintah membuat wacana sunset policy. Yang kedua, bagaimana pemerintah mengefektifkan PPH itu e-commerce. Bondan dan Ridwan, TVR Parlemen melaporkan.
Komisi 11 DPR RI mendorong pemerintah agar membantu usaha mikro, kecil, dan menengah untuk bisa menembus pasar global di tengah kondisi perekonomian dunia yang mulai menggeliat. Ditemui saat kunjungan spesifik ke Provinsi Kalimantan Timur, Wakil Ketua Komisi 11 DPR RI Dolfi mengatakan, UMKM selama ini mengalami hambatan untuk mendapatkan akses keuangan atau pembiayaan perbankan sehingga sulit untuk berkembang. Dolfi menerangkan kondisi pasar global saat ini mulai meningkat. Momen ini harus dimanfaatkan untuk pemulihan ekonomi melalui pendampingan UMKM agar berorientasi ekspor. Karena dari data-data yang kita miliki, kondisi global saat ini untuk perdagangan itu mulai meningkat. Sehingga kita ingin lihat apakah potensi global yang sudah mulai positif ini juga bisa kita manfaatin. Nah, dari data-data yang kita lihat tadi memang ada kecenderungan meningkat sampai dengan akhir bulan ini. Anggota Komisi 11 DPR RI Agun Gunanjar Sudarsa mengatakan, usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM menjadi salah satu sektor yang masih bisa bertahan di tengah pandemi. Saya mengusulkan sudah sepatutnya pemerintah kembali memahami bahwa pasal 33 adalah rumusan yang terbaik, menjadikan UMKM sudah terbukti menjadi andalan yang paling mampu mengatasi pandemi ini, didorong dan dimajukan. Yang komoditasnya kalau perlu didorong menjadi ekspor ke seluruh penjuru dunia. Agun mendorong pemerintah untuk membuat peta pengembangan UMKM menjadi tulang punggung perekonomian nasional yang berorientasi ekspor melalui berbagai instrumen keuangan yang dimiliki oleh pemerintah. Dari Kalimantan Timur, Ade Ardiansyah, TVR Parlemen melaporkan. Pemirsa, kami masih memiliki banyak informasi lain dalam Warta Parlamentaria dan tetaplah bersama kami. Komisi 6 DPR RI meminta kepada pemerintah dan manajemen maskapai penerbangan Garuda Indonesia agar lebih terbuka dan bertindak cepat dalam menentukan pilihan penyelamatan Garuda guna menghindari kemerosotan kinerja keuangan yang lebih parah lagi. Ditemui usai diskusi dialektika demokrasi yang bertajuk Garuda Indonesia Anjlok, bagaimana upaya penyelamatan BUMN di era pandemi, Ketua Komisi 6 DPR RI Faisal Riza mengungkapkan maskapai pelat merah tersebut bisa mengurangi beban hutang melalui proses negosiasi. Menurutnya, likuidasi bukan solusi satu-satunya untuk menyelesaikan persoalan keuangan yang dialami oleh PT Garuda Indonesia. Faisal menambahkan sebagai national flag carrier, nilai penyelamatan yang diajukan Garuda termasuk kecil. Hanya saja ia mempertanyakan komitmen pemerintah untuk menyelamatkan perusahaan milik negara tersebut. Insya Allah tanggal 24 kita akan undang Garuda dan Menteri BUMN bicara mengenai opsi-opsi penyelamatan Garuda ini. Mudah-mudahan kita berharap bisa lanjut karena Garuda kebanggaan kita dan jangan sampai ditutup. Gitu, dilikuidasi karena pasti akan berdampak pada sektor-sektor yang lain. Gitu. Dengan rencana Kementerian BUMN untuk mengurangi beban operasional Garuda dengan memangkas jumlah komisaris menjadi 2 atau 3 orang, namun upaya tersebut menurutnya tidak cukup. Ia menegaskan Garuda perlu merancang skema penyelesaian masalah yang pasti, cepat, dan transparan, seperti mengurangi pengeluaran-pengeluaran tetap. Tetapi yang paling penting sekarang ini firm bahwa pemerintah berkomitmen untuk menyelamatkan Garuda. Yang kedua, pemerintah bisa meyakinkan semua stakeholder bahwa bisnis Garuda ke depan ini cukup menjanjikan. Fitian dan Temi, TVR Parlemen melaporkan. Badan Anggaran DPR RI menetapkan pertumbuhan ekonomi di angka 5,4 hingga 5,5% di tahun 2022 mendatang. Angka pertumbuhan ekonomi ini disebut sebagai tantangan besar bagi Indonesia. Badan Anggaran DPR RI juga telah memutuskan target pembangunan dan indikator ekonomi makro nasional. Ketua Badan Anggaran DPR RI Said Abdullah mengatakan, kondisi negara yang saat ini masih mengalami ketidakpastian akibat pandemi COVID-19 menjadi tantangan yang tidak mudah.
Said berharap pemerintah fokus menangani kesehatan dan vaksinasi hingga Maret 2022 agar dapat mendorong laju pertumbuhan ekonomi. Kita ini sesungguhnya membahas sesuatu di tengah ketidakpastian. Dan variabel ketidakpastiannya itu tinggi sekali. Oleh karenanya, kalau ini pandeminya sudah mulai menurun, kemudian COVID di mana-mana sudah mulai, vaksinasi di mana-mana sudah berjalan, maka salah satu ketidakpastian berkurang. Said Abdullah menegaskan kondisi inflasi di Amerika saat ini juga harus menjadi perhatian pemerintah. Inflasi Amerika di angka 4,2 memaksa Bank Sentral Amerika Serikat atau Federal Reserve melakukan pengetatan kebijakan suku bunga. Hal ini akan berdampak terhadap pelemahan nilai rupiah. Ia menambahkan hal ini menjadi salah satu dasar pertimbangan Banggar dalam menetapkan nilai tukar rupiah di tahun 2022. Atas dasar itulah range-nya agak kita buka lebar. Di 13.900 sampai 14.800. Kalau pemerintah tetap fokus pada penanganan COVID, Hakul yakin 5,4, 5,5 pertumbuhan yang akan datang bisa dicapai. Elisa dan Arif TVR Parlemen melaporkan. Demikianlah beragam informasi seputar aktivitas DPR RI yang sudah kami susun dalam Warta Parlamentaria. Saya Anggun Aktarini beserta kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih atas perhatian Anda dan sampai jumpa.